Halo Harmonis, jumpa lagi ya. Kali ini saya dengan Adi dari marketing Da Jaya Property. Untuk kali ini saya juga nggak sendirian. Kita ditemani dari divisi tim proyek, khususnya manajer proyek dari Da Jaya Property. Di sini kita nanti akan mereview ya sedikit tentang perumahan dari Rembang Harmoni 2. Mungkin sudah banyak perubahan, nanti di dalamnya ada yang sudah merenovasi ataupun dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita langsung ya ke lokasi yang akan kita review untuk rumahnya. Oke, mari. Misi. Misi, Pak. Halo Mas. Ya, Ya, halo Pak. Pak. Mohon maaf mengganggu. Oh ya. Ya, oke. Silakan. Ya, ya. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Silakan Mas, benar. Ya. Gimana nih? Ya, kita kali ini berkunjung untuk silaturahmi yang pertama. Yang kedua mungkin dari kabarnya setelah menempati di Rembang Harmoni itu bagaimana gitu kondisinya saat ini. Ya, terima kasih sebelumnya sudah berkunjung ke tempat kami Ya, di Rumah Harmoni 2. ya. Ya, alhamdulillah saya baik, bersama warga juga. Alhamdulillah kita nyaman di sini. Terus secara hunian, ini pada rumah hunian yang menurut saya ya cukup sangat istimewa sekali, walaupun eh, rumah sederhana, tapi kami merasa nyaman menempati di sini, termasuk dengan fasilitas-fasilitasnya, termasuk Betul. dengan kerukunan warganya di Rembang Harmoni 2 ini. Oh, begitu ya. Ini setelah direnovasi seperti ini ya. Ini ide sendiri atau gimana ini ya? Sebenarnya banyak referensi sih Mas Oh, dari gitu. beberapa sosial media platform itu. Cuman saya mencoba mendesain atau mencoba mengkonsep dengan rumah hunian yang sederhana, yang kecil, tapi itu tetap kesannya itu homey, nyaman gitu ya di sini itu. Makanya yang ruang tamu yang depan ini, teras ini, kami gunakan untuk ruang tamu, yang tengah kami gunakan untuk ruang keluarga. Oh, Jadi, saya dulu soalnya kepengen dari awal itu memang pengen punya ruang tamu yang konsepnya semi outdoor ya. oh Jadi gitu kan ini ya. kan Ya, terbuka. terbuka. Terus untuk konsep desainnya saya mengambil konsep lebih ke bohemian gitu sih. Lebih Skandinavia gitu. Ya. Modelnya menyesuaikan dengan tema modernnya Rembang Harmoni 2. Oh Jadi kayak iya, gitu. lebih ke konsep Iya, awalnya itu konsepnya ya. seperti Iya. itu. Terus secara tone color warna, Mas juga bisa lihat kami menggunakan warna-warna yang menyesuaikan dengan rumah aslinya. Jadi Ya. kita Oh, nggak berubah rumah warna aslinya. Warnanya kan asli. lebih ke coklat, krem Ah, kayak gitu. Seperti kayak properti-properti saya itu lebih cenderung ke warna coklat, krem, putih kayak gitu. Seperti itu oh sih. iya ya. Iya. Jadi Ya, lebih ini seperti kan itu. kebetulan di sini juga saya membawa teman Oh, dari siap. Iya. divisi proyek ini tentunya Iya. ya. Jadi lebih mengetahui lah nanti untuk Iya. detailnya dari Iya. segi bangunan. Iya. Nah, gitu. Menurutnya Mas Nasar bagaimana ini kira-kira Oke, Mas? sebelumnya izin dulu Pak ya. Siap, Ini Mas Azhar. untuk nanti ini kita mau masuk-masuk dan juga review ya. Iya. Kita kulik satu-satu ini Iya. untuk unit di Rembang Harmoni 2 punya panjenengan iki. Kayak ini bakal seru. Nanti kita bisa tanya-tanya ya tentang Siap, dan boleh, jalan-jalan Mas masuk lah Azhar. untuk Iya. sini ya. Iya. Mungkin bisa nanti dimulai dari yang depan dulu aja Mas. Nanti Iya. kita Oh gitu. masuk ke dalam kan. Iya. Gimana? Boleh, Ya, nggak bisa. apa-apa. Ya Silakan nanti kebetulan kita ini ngobrol. kan Pak Doni ini juga selaku ketua paguyuban ya. Jadi mungkin Oh, beliau Iya, kan juga ketua. kebetulan inilah saya Ya. direpotin ini ya. sama itu dari apa itu warga-warga di sebelah sini ya, karena mungkin karena saya suka sering ini ikut organisasi seperti Iya. itu. Terus mungkin Oh, dirasa saya cukup mampu, ya udah mari kita bantu bareng-bareng lah seperti itu. Untuk gotong royong Organisasi intinya ya, membentuk iya, warga lah ya gitu, betul. seperti itu. Soalnya kan di sini juga perumahan kan Iya, konsepnya penduduknya kan dari bermacam-macam bermacam-macam, wilayah lah benar, itu mungkin dari gitu. wilayah. Tapi ya alhamdulillah semuanya bisa guyup kok. Sekarang kita sudah ada pertemuan rutin tiap bulan. Terus kalaupun ada permasalahan-permasalahan warga kita bisa selesaikan bersama Gitu seperti ya. apa. Seperti Oh, itu sih kondisinya di sini sudah aman. terstruktur lah intinya Iya, ya. Gitu. kepengurusan juga sudah kami bentuk semua. Nanti kemungkinan minggu depan ini kami akan ke kolaborasi. Kita akan sowan ke pihak dari desa, dari RT, RW setempat yang dekat sini, Mas. oke. Seterusnya seperti itu.
untuk kemaslahannya lingkungan Iya, ya, betul seperti keberlanjutannya lah iya, ya. seperti itu. Ah, Oke, oke. Boleh kita langsung Iya. review dari depan? Oke ya, kita lanjut nanti kita bisa cek untuk lokasi, mulai kita detail dari lokasi perumahan dari depan sampai belakang bahkan sampai dalam rumahnya ya. Ya, oke ya, saat ini kita langsung berada di lokasi, tepatnya sudah tampak depan rumahnya. Dari mulai depan nanti kita bisa langsung tahu ya kira-kira konsepnya atau mungkin ada ide-ide yang lain nanti bisa kita jelaskan di satu persatu ya. Oke. Oke, kita mulai aja Pak ya, Ya langsung ya siap, dari Mas depan. Nasar, ya. Mungkin bisa dilihat ya dari depan ini kita pakai pagar, dia pakai konsepnya pakai roster. Roster, ya Ya, benar ya. roster. Dan juga ada vegetasi juga untuk memainkan warna di sini. Juga ada mainan lampu-lampu dan untuk plafon ini PVC Pak ya. PVC ya, kami PVC. Ini untuk kendi-kendinya ini apa ya Pak? Ini sebagai arsitektur aja sih, lebih ke Oh. arsikorasar. Jadi gini Mas Nasar, banyak desain sih Iya. semua customer atau klien dari Rembang Harmoni 2 menggunakan konsep desain yang berbeda-beda ya. Beda-beda. Nah, saya memilih konsep ini jadi macam-macam. Jadi gunakan sedikit roster ini sebagai ruang udara untuk masuk ke dalam biar ruang Ventilasi udara. ya. Terus kenapa kami tidak menggunakan full semua atau cuman separuh? Nah, kalau kita menggunakan konsep desain yang separuh akan resiko tampias Oh ya, hujan. tampias hujan Makanya masuk kami ya. pakai yang full tapi cuman nggak full blok semua rosternya, jadi cuman dikit. Di sebelah sini, jadi saya pakai 2 pintu. Nah, ini sebagai pintu utamanya yang di sini, ini sebagai pintu cadangan. Kalau misalkan mobil masuk di dalam, kita bisa gunakan pintu yang ini, yang kedua ini. Nanti ini bisa digunakan untuk pintu masuknya yang di area sini ya buat tamu. Jadi mobil tetap nggak harus keluar, tapi bisa masuk di area sini. Saya seperti itu. Oke. Tentunya ini kan juga Mas ya, sesuai aturan sih dari PUPR juga. Jadi kayak batas ini kan lah, kalau di sini kelihatannya kan sudah rapi semua. Iya, Biasanya kalau di betul. Iya. perumahan kan ada yang mungkin Maju. Iya, Nah, maju. iya. Kita sesuai kok, Mas, sesuai rapi ini. Terus ini pun misalkan kalau ada pembersihan apa-apa, gentongmu juga bisa dipindah. Jadi kita nggak Ya, pakai ini yang permanen ya, gitu ini nggak maksudnya. permanen ya, bisa Ya, bisa dilihat, bisa dipindah-pindah dipindah-pindah. seperti ini. Bisa masuk lah. Ya, Oke, itu pun juga mungkin aman. bisa lanjut Ke masuk. dalam kalau kita menggunakan pintu utamanya seperti ini, saya juga pagarnya pakai yang nggak tertutup full, jadi cuman simpel seperti ini. Kesannya lebih elegan sih menurut saya daripada yang full ketutup gitu, Mas. Iya. Ventilasi Ya. juga. Oke, untuk karpet ini sudah direnov, sudah Ya. dipakaikan keramik motif kayu ya, Ya, motif kayu. kasar. Mungkin bisa sobat-sobat harmonis ini bisa melihat dan juga bisa buat referensi lah Iya, Pak, ya, iya. untuk renovasi rumahnya. Jadi gini Mas Nasar, sebenarnya rumah sesederhana pun, sekecil apapun ini tergantung para pemiliknya. Gimana Iya. mengelola tempat yang simpel ini, sederhana ini menjadi tetap estetik, tetap bagus seperti ini. Ya misalkan kayak karpet ini saya pilih warnanya juga sesuaikan, jangan nggak karpet warnanya Iya. hijau gitu ya atau apa. Ini jadi kita sesuaikan juga. Terus area yang di karpet ini juga kami manfaatkan yang di dalam ini untuk tempat jemur baju, tapi kita tarik ke atas. Terus ini kami tutup jadi depan, jadi nggak kelihatan kalau itu ada jemuran baju. Nah nanti rencana itu di sini tuh ada sekatnya. Nanti konsepnya nanti portable, bisa penutup Bisa gitu. dipenutup. Ya. Oh, Jadi bisa. misalkan kalau mobil masuk kita bisa dibuka. Nanti kalau mau nggak ini bisa rapi gitu tempatnya sini kayak semacam warehouse kecil gitu, gudang kecil buat naruh sepatu atau apa seperti itu, Mas. Jadi lebih simpel ini. Jadi ininya bisa ditarik ke atas untuk jemur baju seperti ini. Nah, seperti itu baru nanti ini lebih comfortable. Jadi kita nggak di luar juga, Mas, aman. Juga terlihat di sini juga rapi kayak gitu. Nah, itu yang sobat harmonis. Jadi mungkin yang berpikiran rumah subsidi itu kecil. Iya, sebenarnya tergantung kok. Tergantung dari kitanya juga. Iya. Seperti ini nanti mungkin bisa dijadikan referensi buat sobat harmonis semuanya. Iya, gitu. Oke. Dan juga kebetulan juga di Rembang Harmoni 2 ini kita dengan desain dasar karpet yang luas Pak, Iya, ya. karpet yang Karpetnya luas, kita ya. 5 meter, jadi ininya bisa masuk untuk kita renovasi sedemikian rupa. 5 meter ini jadinya. Iya, 5 meter. Panjangnya 5 meter, Mas. Iya. Ini mau atapnya pakai apa ini, Pak? Ini kalau atapnya kita pakai PVC. Sebenarnya PVC itu macamnya ada banyak. Cuman kita yang pakai
ini yang desain yang kita lebih ke minimalis. Sebenarnya kalau ada yang kembang-kembang kan Mas. Nah itu kita pilih desain yang sebenarnya yang paling minimalis saja, menyesuaikan dengan warna dan coraknya ya, dasarnya seperti itu. Untuk atasnya sendiri pakai spandek ya? Ada spandek, iya ada spandek. Ini Iya, ada kelebihannya Mas Arif. iya. Iya. Oh, kalau untuk ini yang atap ini pakai spandek lebih tahan juga, lebih tahan dan juga sesuai dengan standar. Dan ini kalau plafon ini dia meredam juga panas sih Pak Iya ya. betul. Untuk meredam panas Meredam dan juga panas. untuk estetiknya ruangan itu jadi lebih clean lah kalau di Iya. sini. Saya lihat. Ini kalau di plafon sebenarnya ruang ini tuh ada manfaatnya Mas yang dibuat ini terasnya kanopinya yang depan ini. Nah ini kita manfaat buat penyimpanan barang yang depan ini. Jadi ini bisa Oke. dibuka buat nyimpan barang yang di atas ini. Ini tuh Oh, jadi ya tuh itu ini laci ya, itu sekelas laci kayak ya, itu laci laci lah ya, atas. laci penyimpanan Jadi ya. penyimpanan barang yang barang-barang mungkin yang jarang kepakai atau apa bisa masuk di laci atas tersebut. Jadi kita bisa manfaatkan dari situ. Jadi semua ruangan kita manfaatkan sebenarnya bisa sangat bisa seperti itu. Nah, Oke, ini bisa lanjut. ke ruang tamunya. Iya, ruang Ya. tamu. Nah, ruang tamu tadi kita nggak ngerubah ukuran sama, cuman secara plesternya kita ratakan dari pintu masuk utama itu langsung lurus ke depan. Jadi nggak banyak berundak, biar kesannya itu lebih luas. Jadi jangan turun terus turun lagi. Nanti kesannya lebih ini Iya. lebih sempit. Nah, jadi kita manfaatkan maksimal full dari begitu pintu masuk itu langsung plesternya lurus. Nah, kalau finishingnya biar terkesan lebih nyaman, Homi, saya bawahnya ini pakai rumput sintetis. Jadi pakai rumput sintetis. Jadi Sobat Darmo bisa beli di beberapa toko gitu sih di rumput sintetis ini. Terus saya juga pakai properti kursi-kursinya itu yang minimalis, kecil, simple seperti itu. Terus desainnya pun juga warnanya sama, menyesuaikan warna. Ada yang warna-warna yang begitu blend gitu ya. Jadi kita menggunakan warna yang warnanya coklat, krem, putih seperti itu. Itu teman-teman. Boleh pun ada pun warna yang agak ini pun kita pakai warna-warna hijau gitu, tapi cuman nggak banyak, nggak dominan seperti itu. Oke, Nah, bisa dilihat ya, bisa di-shoot ya di sini ya iya, untuk taman ini harusnya sebenarnya awalnya taman iya ya. awalnya Iya kan, taman. awalnya taman nanti bisa dilihatkan untuk view-nya rumah unit yang masih standar dan ini yang sudah di renov sama Pak Jo. Di sini ada ini pakai rumput sintetis. Sintetis, ya. Ya, ini bisa buat referensi untuk sobat harmoni semua. Bisa pakai rumput sintetis maupun karpet ini Ya, biar boleh, lebih terserah. juga aman di budget juga sama ini lebih minimalis ya Iya, Pak lebih ya. manis ya. Jadi silakan terserah karena kita pengennya lebih kayak nyaman sih kalau pakai rumput sintetis juga perawatannya juga mudah, Mas. Iya, Jadi kalau kena air, kalau karpet kan biasanya kena air langsung membekas. Kalau rumput ini iya, kan nggak terlihat, jadi aman seperti aman. itu. Oke. Oke, Gitu. kita lanjut ke lighting ya. Lighting di sini dari depan tadi kita sudah lihat untuk lightingnya. Ini lighting ini paling penting ya untuk tips-tips teman-teman di rumah semua. Bisa mencontoh untuk lighting yang di sini ya, karena ini ada lighting gantung, lighting roll. Ini kayak semua menghadapnya ke ini Mas ya, Properti ya, ya properti ke tembok ya. properti Jadi tembok. Jadi sebagian ke tembok yang sebelah sini, sebagian ke tembok sebelah sana. Keistimewaannya kalau pakai lighting gantung roll ini kita bisa arahkan mana-mana yang kita shoot ya, Iya. mau diterangkan yang mana. Tapi tetap kita ada lighting utamanya, Mas. Oh Jadi ini ya flat sebagai ini ya. penunjang buat kesannya dramatisnya di lighting gantungnya ini. Tapi kadang kita kan butuh terang. Nah, ini ada dua lampu, dua lighting kanan dan kiri untuk area carport dan area di sebelah sini seperti itu. Oke, nanti untuk sobat-sobat harmonis bisa dilihat, nanti kita tampilkan ya untuk sepilkan untuk referensi lampu rel ini nanti kita lihatkan seperti apa, harganya juga berapa nanti kita lihatkan aja di video kita dan juga ini Pak Bejo juga tetap pakai lampu utama. Jadi untuk lighting rel rel lighting ini untuk background ya Ya, ya, untuk backdrop penunjang lah ya, lebih untuk penunjang backdrop. Kalau untuk keterangan tetap pakai lampu yang utama flat ini nanti. ya.
downlight pakai downlight. flat Nah, ya. tapi juga sebenarnya kita ada backup juga lampu bawaan dari perumahan kita nggak rubah sama sekali, masih ada. Jadi link dari perumahan yang bawaannya yang original pun kita nggak rubah, Mas. Jadi masih ada di sini, juga ada yang di sebelah sana. Jadi kan ada dua yang bawaannya dari depan itu kita tetap gunakan maksimal karena suatu saat kita kalau ada pemeriksaan ada apa kita masih orisinalnya, cuman kita nambahin berapa properti tambahan gitu aja sih. Nah, itu ya. Jadi selain merenovasi dari Pak Doni itu juga tetap mengacu pada aturan. Ya. Nah, jadi aturan dari perumahan tersebut tetap dipakai meskipun merenovasi. Ya. Nah, itu salah satu triknya ya nanti. Ya. Nah, contohnya seperti itu ya, itu Ya. logo bahwa menunjukkan untuk KPR ya. Ya, ini. masih Oh, masih ya. terpasang. Masih Ini pun nggak terpasang. ngelepas sama sekali dari awal, tetap tempatnya di situ. Mas tadi kita nggak mau ya, ngerubah-ngerubah. tetap ya. Ya. Biasanya kadang orang Tertutup ya, ditutup itu. ya. Loh, ini di mana waktu ngecek? Iya. Saya masukkan ya, mungkin kan beda. Iya, orang, iya. gitu ya. Jadi tetap semuanya tetap ini kita cuman sedikit rapiin gitu aja. Iya, iya, iya. Ini ada yang unik teman-teman. Ini apa ini ya, Pak Doni kok aspedi? Apa itu ya? Bisa dijelaskan mungkin ya? Iya, ini karena usaha saya di dekor. Hmm. Jadi saya ikut asosiasi dekorasi seluruh nasional kayak gitu sih. Oh, gitu. Jadi yang Jatim atau seluruh Indonesia, saya ikutnya seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa kadang saya jadi pengurus nasional yang ada kita ditugaskan beberapa keluar kota gitu Pak. Alhamdulillah lah seperti itu untuk usaha biar bisa berkembang seperti itu. Iya, iya. Oke, teman-teman Iya. ya. Jadi kalau itu sih nanti jalur belakang saja. Ya. Oke, oke. Mungkin mau lihat dalamnya ya? Atau Iya. gimana? Mungkin bisa Boleh, kita siap, boleh masuk, boleh, Pak. boleh, nggak apa-apa, silakan. Supaya harmonis. Ya. Nah, ini yang dalam. Nah, yang dalam ini juga sama. Jadi kita pakai konsep warnanya sama, warnanya tetap warna dasar yang awal, sama kita tambahin beberapa PVC juga di samping. Biar takutnya kalau kita ini kan ruang keluarga, Mas. Kadang kita sering ngumpul di sini kayak gitu. Nanti kita pakai lesian, kadang juga nonton TV. Terus ini tuh biar nggak nempel di tembok, biar nggak kotor kayak gitu. Nah, makanya kita pakai PVC seperti ini. Terus ini ada meja belajar. Terus yang lebih istimewa lagi ketinggian ruang tamu punya konsep Rembang Harmoni 2 itu tinggi 4 meter. Nah, kita desainnya dasarnya 4 meter. Tinggi ya? Akhirnya kita bikin fasa tambahan yang di sini itu mezanin ya. Jadi kita bikin mezaninnya. Jadi malah fungsionalnya. Iya, fungsional. Nanti kita lihat seperti apa tangganya dan pemanfaatannya. Jadi kita bikin mezanin kurang lebih ketinggian itu berapa ya Mas Nasar kalau di Kalau untuk desain standar di sini 4,3 ya. 4,3. Ya, 4,3 plafon, tapi kalau nanti di mezanin itu bisa sampai tembus 4,8. Iya. Jadi Iya. 4,3 ya, 4,3 plafon itu kalau kita bagi dua, mungkin yang di bawah bisa 2,3, yang di sini 2,3, yang 2 meternya di atas. Atau mungkin kalau mau dibagi rata silahkan. Kalau kemarin itu saya ngepasin sama di atasnya ventilasi. Di atasnya ventilasi, baru kita bikin mezanin kayak gitu. Terus untuk mezanin ini kita pakai kan nggak permanen, nggak boleh cor. Jadi kita pakai berapa rangka besi seperti itu. Kayak rangka besi hulu ya 5-10 gitu rangkanya. Finishingnya atasnya itu pakai multiplek yang tebalnya 18 mili atau 2 cm lah. Itu baru atasnya baru karpet, yang bawahnya biar besi hulunya kelihatan kita finishing dengan PVC. Terus ada juga lampu downlightnya kita kasih 4 gitu, yang warnanya juga saya pakai warna-warna wambat gitu, lebih nyaman kalau buat di ruangan seperti itu Mas Edi. Kembali lagi ya, jadi meskipun merenovasi banyak ruang tapi tetap nggak merubah fasad. Iya, Inilah kelebihannya kalau di Rembang Harmoni atau Ndaja Property itu desainnya sudah memiliki banyak ruang yang bisa kita renovasi tanpa merubah fasad utama. Iya, kayak gitu. Oke, tadi kita jelaskan dulu untuk yang di ruang tamu sini, Pak ya. Untuk di ruang tamu ini, untuk Sobat Harmoni sendiri, nanti yang saya jelaskan satu-satu untuk beberapa dekorasi yang ada di sini. Ini Pak Bejo dia pakainya wall PVC ya, Pak. Iya, wall PVC molding, bisa dipakai full, bisa dipakai setengah. Kalau mau teman-teman mau pakai di rumah bisa. Nanti
Ini bagus untuk ketahanan juga dan biasanya kalau untuk, tembok yang lama atau yang punya lembab-lembab dikit gitu bisa lebih baik Rapi berarti. pakai wall molding Iya, PVC ini. iya. Dia tahan air lah. Lebih mudah Lebih mudah Perawatannya kayak lebih gitu. mudah dan Nah, juga estetik. Ada beberapa warna sih. Ini karena Pak Bejo ini memakai waton warna yang soft, iya, jadi dia pakai krem tetepan. iya. Tapi ini banyak warna sih nanti untuk sobat-sobat harmoni sendiri kalau di rumah masing-masing dan kebetulan juga di harmoni bisa mencontoh Iya, seperti itu buat untuk referensi ya, Mas, ya? referensi Iya, inilah, iya. Ini untuk ruang tamu dan nanti kita lihat mezaninnya, Pak, ya, iya. Nanti untuk kita spill ketinggalan. dulu aja seperti apa kurang lebih, ininya di mezzaninnya Oh, ya? Iya, siap siap, siap. nggih. Oke, lanjut kita untuk bahas si mezaninnya ini ya, Pak, Iya, ya, iya. gitu. Mezanin atas ya. Iya. Atas, ya. Siap. Mari Oke, Di mari ikuti sobat ya. harmonis. iya. Nah, ini, area yang tengah tadi kita gunakan mezanin, Mas Adi sama Mas Nazar. Terus Ya, kita menggunakan tangga, ngambil kurang lebih ukurannya ini sekitar, iya. 60 ya? Iya, 60 60. ya, 60 senti untuk, tangganya, untuk ke mezanin. Jadi mezaninnya atas itu kita pakai ukuran tinggi 2 meter, seperti itu. Terus ini untuk ruang dapurnya di sebelah sini sama, cuman mungkin, kalau secara ininya kita ngubah dikit sih, Mas. Dulu itu kan Oh, originalnya agak mepet sebelah sini. Nah, akhirnya kita agak sedikit geser biar mesin cuci kita bisa masuk ke masuk. dalam sampingnya, seperti itu biar buangannya air juga jadi satu sama kamar mandi, seperti itu. Intinya semua barang masuk ya. Ya, Berarti ya. semuanya bareng Jadi masuk. rumah subsidi kecil tapi mengemasnya ini ya. Ini Ya, cara mengemasnya biar semua barang ini bisa masuk. ya Padahal seperti subsidi lah ini ya. Salah satu contoh lah ya, bisa seperti untuk itu. referensi. Nggih. Iya. Untuk sobat harmoni sendiri bisa kita lihat ya untuk di sini iya ini udah diganti, Ya, hampir full diganti, Pak, iya. ya. Untuk ini ya Ya, dia pakai granit, granit 60/60, soft polos dan ini pakai zinc yang sudah lebar ya, lebar ya, lebih lebih lebar lebar baru. ukuran 80 itu dan ini bisa masuk juga, mesin cuci, Pak, ya, Ya, mesin mesin cuci. cucinya dimasuk di dalam. Juga ada tambahan inilah mini Kitchen untuk set kitchen ya, set kitchen setnya. box yang Ya, atas. terus gitu. Jadi kita manfaatnya yang di area sini itu untuk kitchen set bisa sama buat tempat cuci piring seperti itu. Semuanya nanti bisa masukin di dalam semua pakai rak seperti itu. Oke. Oke, ini nanti bisa diperlihatkan ya untuk, mezaninnya sendiri kita nggak bisa ke atas, karena barangnya terlalu banyak, nanti bisa di-spill aja lah untuk Foto-foto gambar-gambar dan dan ukurannya videonya gitu lah ya. ya, nanti untuk ukurannya sendiri. Dan ini juga keunggulannya di desain dasar Rembang Harmoni 2 ini ya, Mas, ya. Ya. Dapur sudah include penutup. Jadi Iya, untuk sobat harmoni sendiri tidak perlu ada tambahan di belakang, kita sudah include, sudah dapat carport yang lebar seperti depan yang kita bahas tadi dan juga yang dapurnya sudah nggak ada tambahan. Tinggal bagaimana kreativitas untuk user untuk memaksimalkan dapurnya masing-masing. Di sini juga ada kamar mandi, nanti bisa dilihatkan videonya sedikit ya. Udah beberapa direnov nih, iya, Pak, ya, berarti kelihatannya ya. secara ini aja sih Mas, lantai sama dindingnya, Dinding. cuman ganti apa itu keramik aja sih. Oke. Ya, Oke, seperti itu. bisa dijelaskan nanti, di shoot videonya aja ya, Mas, ya. Di sini ada ganti keramik, keramik lantai, keramik dinding, juga pakainya pakai kloset Duduk. duduk yang otomatis, dan juga ada bak penampung kecil lah, nanti bisa dipergunakan. Jadi ini ya, setelah kita tadi sudah mengetahui mulai dari tampak depan, dalam, sampai mungkin belakang sama atas juga ya. Mungkin nanti kita juga akan kasih estimasi kira-kira itu budgetnya sampai berapa gitu Mas Azhar ya. Iya. Mungkin dari proyek gitu ya. Iya. Oke Sobat Harmonis, kita rinci ya nanti ya untuk yang bagian depan bisa di-spill ya, Pak, ya? Ya, Nanti sedikit-sedikit sebut-sebut lah. dikit lah, nggak Kita apa-apa. nggak budget pastinya, tapi nanti kisarannya aja dan ini nanti tergantung juga untuk
Sobat Harmonis, bisa lebih di budget itu bisa dikurangi, diminimalkan juga bisa. Tergantung bahannya nanti ya. bahannya Ya. apa, juga konsepnya bagaimana, serta yang pastinya kan kita ini ngikutin budget, Ya, Pak, ya. ya siap. Jadi budgetnya berapa, dijadikan seperti apa gitu. Oke, untuk dimulai yang dari yang depan tadi, Pak, Ya. untuk pagar lah, kira-kira untuk budgetnya pagar penutup juga pagar ini. Kalau pagar penutup sama teras depan ini kan kami semuanya satu pintu dari PT. Jadi kami Ya, pasrahkan untuk pembangunannya di PT. Kemarin itu sekitar 22 juta kalau nggak salah ya, 20 sampai 25 juta. Satu set ini ya satu set ya Untuk sudah. depan ini ya. semuanya, depan sama Oke, termasuk apa itu spandek. spandek Kanopi, atas ya kanopi itu mulai Spandek dari ada carport atas. sampai ruang tamu sampai yang area sini pokoknya. Jadi bangunan utamanya, fasade yang utama itu sekitar cuma 22 sampai 25 juta. Termasuk pagarnya juga sudah, masuk pengecekannya sudah. Oke. Nah, kalau plafonnya ini kita sendiri, maksudnya kita kerjain sendiri itu sekitar 2,5 juta plafonnya ini. Kita pakai 2,5 juta, terus tambahan ornamen yang di sini itu di luar yang dari PT tadi, Mas ini sekitar 3 jutaan sih ini kita pakai ongkos tukang sama apa itu kita pakai bata ringan ini sih sebenarnya banyak ini pakai bata ringan jadi di depannya ini sekitar 3 jutaan lah Mas seperti itu. Nah, Ini kalau backdrop berarti anu ya, pasangan ya ini. ya pasangan Jadi ya. bukan kayak apa, seperti kayu itu enggak ya? Enggak, kita nggak pakai kayu Oh, karena oke, oke. untuk long last sih, untuk lama sih. Jadi kita Oh. pakai bata ringan. Bata ringan langsung ya, Pak, Iya, ya, dan bata dibentuk ya ringan, bata ringan. Kalau bata ringan kan mudah Mas Nazar untuk ininya bentuk-bentuk itu bentuknya. mudah. Kita kalau motong-motong mudah ini bata ringan sekitar 1 juta. Terus kalau properti interiornya sofa dan lain-lainnya ini macam-macam kayak ini mungkin ada 800.000, terus ini rumput ini per meter cuman 110.000 begitu. Properti-properti lain penunjang kayak gitu. Tinggal di promo online Ya, ya. gitu. Nah, Jadi di Cari teman-teman lebih promonya lah. ngambil promo-promo di online sekarang sudah banyak ambil properti-properti di situ seperti itu. Nah, oke, untuk Sobat Harmonis itu ya, untuk di backdrop ini banyak opsi sih sebenarnya. Tapi untuk Pak Bejo ini memilih memakai bata ringan ya Ya, tadi pada ya. ringan Jadi ya. dia untuk permanen dan juga long last-nya itu lebih lama. Ya. Tapi kalau untuk menghemat budget lagi sebenarnya Sobat Harmonis nanti bisa pakai Kayu, terus kayu multiplex. ataupun multiplex atau juga pakai partisian bisa juga. Nanti Bisa. bisa lebih lebih hemat. Cuma nanti untuk long last-nya tidak sekokoh si bata ringan Bata ringan. ini. Ya, Ya beda-beda Ya, ya. beda-beda. gitu. Nanti menyesuaikan budget dan kebutuhan Sobat Harmoni sendiri. Oke, lanjut jadi kan teras dan depan nih, Pak, Ya. ya. Ini semua nanti lanjut di ruang tamu, Pak. Ya. Kalau ruang Ruang tamu tamu itu mezaninnya sekitar 6 sampai 7 juta sih, Mas. Buatnya mezanin itu udah termasuk besi hulunya, Tangga terus juga ya. termasuk udah tangganya. jadilah ya Iya, sebenarnya untuk termasuk menerima jadi. plafonnya sekitar 6 sampai 7 juta. Terus untuk partisi yang wall moldingnya Ya, itu juga sekitar 2,5 sih untuk wall untuk moldingnya. full ya Ya, tadi ya. sudah Kita full tapi ambil separuh full. Mas, nggak Ya, full nggak tembok full ya. ke tembok. Full seluruh tembok tapi cuman separuh, nggak sampai atas gitu ya. Jadi kita itu sekitar 2,5 seperti itu. Ya, Sobat Harmonis bisa dibuat reng-rengan budget lah atau budgeting untuk kalian mau renov unit masing-masing. Ya, Apalagi seperti itu. kalau jenengan semua di unit yang ambil di Daha Jaya Properti ya. Ya, Untuk pastinya. khususnya Rembang Harmoni 2, Rembang Harmoni 3, 5 dan 6 bisa mencontoh konsepnya Pak Bejo ini. Ya, Di siap. Untuk Pare juga sama Oh ya, ya, di Pare Pare ya. Harmoni Iya. 1, Pare Harmoni 2 juga. Nah, di Pare mungkin lebih hemat ya karena kita promonya kan sudah Iya, ada kalau itu di ya. Pare Harmoni 2 sendiri tadi seperti Pak Bejo sampaikan 22 juta ya, Ya, sekian itu. Kalau di Pare Harmoni 2 mungkin kalian yang mau ambil atau saudara mau cari rumah di sana bahkan ada promonya untuk kanopi. ya, kanopi Bisa ya. hemat sampai di budget 6 sampai 7 juta. Oh, Iya. sampai segitu ya. Iya. Jadi lebih meminimalisir ya nanti. Untuk Ya. biaya bisa dibuat nanti ornamen-ornamen atau apa Ya. bisa lah. Oke, yang terakhir mungkin yang di belakang Iya, Pak, untuk di dapur belakang dan itu kamar mandi. kalau dapurnya sebenarnya secara ininya standar, cuman kita beli tambahan interior. Iya. Interior itu kitchen set. Nah, kitchen set itu sekitar 3 jutaan, kitchen set sama 3 juta sama
buat apa itu, tempat cuci piring, Mas. Oh, zinc Ya ya, sama zinc-nya, zinc-nya, zinc cuci piring itu tadi kan itu diganti ya? ya sekali itu. Terus yang buat kamar mandinya kita ganti apa itu, eee, ganti Keramik, keramik dinding sama sama lantai ya? lantai, dinding sama lantai itu sekitar 2,5 juga sama ongkos tukangnya sekalian pasangnya itu. Gitu. Sama sanitarinya sudah lengkap ya Iya, itu? sudah lengkap semuanya seperti itu. Jadi pokoknya ya, kalau merenovasi rumah nanti harus bertahap sih, Mas. Jadi nggak bisa langsung Betul. kayak gitu. Jadi bertahap kita cari referensi desain, Iya. terus nanti kita gini. Kalau kadang, karena saya juga bukan orang interior, jadi saya cari referensi-referensi dulu, Oh, baru gitu kita ya. tahu ininya Ya, seperti itu itu. salah satu trik ya. Ya, Jadi kalau kita punya rumah pengennya langsung proper gitu ya. Wah, ya Iya. itu kalau mungkin itu ada saldo ya tentunya. Budget ya, budget Jadi tertentu lah. triknya mungkin dari Pak Doni sendiri mulai mungkin dari depan dulu. ya, Nanti kalau sudah ada baru lanjut ke belakang, belakang, seperti ada ada lagi lanjut referensi. atas. Nah, seperti itu ya. Jadi trik untuk memiliki hunian yang sangat sesuai dengan keinginan kita itu yang pertama juga harus mengetahui rencana kedepannya mau dibuat seperti Iya, apa. betul. Idenya dulu, baru nanti penataan ke budgetnya. Iya, betul. Gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Hasan? Oke, mungkin ini penutupnya aja seperti yang disampaikan Pak Bejo dan juga Mas Adi ini tadi ya. Untuk rumah, untuk renovasi mungkin sesuai dengan keinginan kalian, tapi jangan lupa untuk budgeting dan juga kalau mau ada referensi-referensi atau apa, Sobat Harmonis bisa pantengin video kita untuk selanjutnya biar tambahan referensi untuk membangun rumah impian kalian. Oke, untuk sementara itu dulu ya Pak Adi ya, Pak Bejo ya. Terima Ya, kasih Pak terima Bejo kasih ya untuk sama-sama. udah diizinkan Ya, mereview rumahnya ya. mereview rumah lah Pak. Ini tadi ganggu pagi-pagi Iya. kayak gini, tapi ada manfaat yang bisa diambil sama Iya, pemirsa Sobat siap. Harmonis ini Iya, sendiri. makasih. Nggih, Terima sama-sama. kasih. Oke. Nggih. Kita pamit dulu. Iya, terima Ya. Ya. kasih sama-sama, nggih.